Halo Sobat PGMI, perkenalkan saya Yahya Khairul Aziz, mahasiswa Angkatan 2021 PGMI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video kali ini, kita akan mereview e-modul Flipbook berbasis Problem Based Learning untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 4 sekolah dasar. Modul inovatif ini dirancang untuk membuat pembelajaran pendidikan Pancasila yang lebih interaktif, menyenangkan, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Yuk kita simak selengkapnya di video kali ini. Inilah tampilan cover e-modul Flipbook ini. Desainnya sederhana namun informatif, mencerminkan isi dan tujuan modul dengan jelas. E-modul Flipbook Pendidikan Pancasila pada materi norma di masyarakat ini dikemas dengan tampilan visual yang menarik dan ramah anak. Dengan pendekatan problem based learning, peserta didik diajak untuk memecahkan masalah nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini membantu mereka memahami nilai-nilai Pancasila melalui materi norma di masyarakat secara lebih mendalam. Selain itu, modul ini didesain menggunakan palet warna yang konsisten dan juga harmonis, memadukan warna-warna yang lembut dan tidak mencolok. Pilihan warna ini membantu menjaga fokus pembaca pada konten tanpa mengalihkan perhatian. Dengan e-modul ini, peserta didik tidak hanya memahami materi secara konseptual, tetapi juga belajar menerapkan nilai-nilai aturan atau norma dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah isi dari e-modul Flipbook Problem Based Learning. Pada halaman pertama terdapat prakata, lalu terdapat daftar isi, kemudian ada petunjuk penggunaan dalam e-modul ini. Penggunaan e-modul ini harus diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pastikan perangkat yang digunakan memiliki koneksi internet yang baik untuk mengakses. Kemudian, memahami daftar isi dan petunjuk setiap sintak problem based learning dari e-modul ini untuk memudahkan dalam penggunaan. Yang ketiga, jawablah tugas sesuai yang diinstruksikan. Yang terakhir, jika menemukan kesulitan, diskusikan materi atau kasus dengan teman, guru, bahkan orang tua agar pemahaman lebih mendalam. Berikutnya terdapat beberapa sintak model problem based learning. Dari beberapa sintak ini nanti akan menjadi patokan setiap materi yang ada dalam e-modul ini sesuai dengan urutan-urutan sintak yang ada ini. Kemudian terdapat peta konsep dari materi norma yang ada di masyarakat. Dari bagian yang ada di peta konsep ini disebutkan bahwa dalam materi norma dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada hakikat norma, kemudian implementasi norma. Pada hakikat norma nanti terdapat materi arti norma dan juga bentuk-bentuk norma. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Adapun implementasi norma terdapat di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan juga lingkungan sekitar. Pada e-modul ini juga disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Jadi, e-modul ini sudah terarah sesuai dengan capaian pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya kita masuk pada isi materi yang ada pada e-modul ini. Yang pertama, ini ada materi arti norma. Di sini, peserta didik diminta menonton sebuah video yang ada dalam e-modul ini. Nah, setelah menonton video, peserta didik diminta untuk menjelaskan apa isi dari video yang telah ditonton. Dengan adanya pertanyaan tersebut, peserta didik diminta untuk menyelesaikan permasalahan di mana itu
ada isi pada video tersebut. Selanjutnya kita masuk materi bentuk-bentuk norma. Dalam bentuk-bentuk norma tersebut terdapat norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Pada setiap bentuk norma disusun dengan memperhatikan sintak dari problem based learning. Nah, sintak yang pertama yaitu orientasi pada masalah. Pada sintak pertama ini, peserta didik diminta untuk mencermati sebuah video yang sudah disediakan pada e-modul ini. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di bawah video tersebut. Setelah melewati sintak yang pertama pada problem based learning, yaitu sintak yang kedua, organisasi untuk belajar. Pada e-modul ini sudah ditentukan bagaimana kegiatan pembelajaran pendidikan Pancasila yang akan dilaksanakan. Di sini terdapat beberapa kegiatan pembelajaran yang harus dilaksanakan peserta didik. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyelidikan pada masalah. Pada sintak ini juga telah disediakan sebuah narasi yang nanti akan menjadi pemantik untuk peserta didik menjawab dari narasi yang telah disediakan pada setiap materi yang ada dalam e-modul ini. Yang keempat yaitu sintak pengembangan dan penyajian masalah. Di sini juga disediakan sebuah tugas di mana itu sebagai tanggung jawab peserta didik untuk menjawab perintah yang telah disediakan pada e-modul ini. Sintak yang kelima yaitu analisis dan evaluasi pemecahan masalah. Di sini juga disebutkan ada refleksi yang mana itu menjadi pertanyaan terakhir dalam sintak problem based learning ini, di mana peserta didik juga diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Setelah melewati beberapa tahap sintak problem based learning, dalam e-modul ini disediakan sebuah bacaan materi yang bertujuan untuk mengklarifikasi dari beberapa sintak problem based learning. Dengan demikian, peserta didik juga ditanamkan untuk membiasakan membaca. Selanjutnya, beberapa materi bentuk norma juga sama seperti penjelasan yang sebelumnya. Jadi dalam penyusunan e-modul ini berpatokan dan berpaten pada sintak problem based learning yang ada 5 tadi. Karena pada e-modul ini disusun untuk menciptakan dan mendukung pembelajaran pendidikan Pancasila, yang mana menjadikan peserta didik itu untuk berpikir kritis terhadap sebuah permasalahan yang ada. Sesuai dengan judul e-modul ini yang menggunakan pendekatan problem based learning. Sekian dari review e-modul Flipbook berbasis problem based learning untuk pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 4 sekolah dasar. Dengan e-modul ini, pembelajaran menjadi lebih menarik, mudah, dan aplikatif. Jangan ragu untuk mencoba dan rasakan pengalaman belajar yang berbeda.